Teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi juga mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Dahulu, alat-alat komunikasi belum berkembang. Alat-alat komunikasi atau perhubungan yang mereka gunakan masih sangat sederhana. Dahulu, orang menggunakan kentongan bambu untuk memanggil warga agar berkumpul dalam suatu tempat. Pada zaman pengaruh budaya Islam, beduk digunakan sebagai alat komunikasi dan penunjuk waktu. Dahulu, orang menyampaikan berita dengan cara mengepulkan asap tebal yang dihasilkan oleh pembakaran kayu di puncak gunung. Dalam perkembangannya, radio ditemukan oleh Clark Marvel pada 1816. Pada 1930, Edwin H. Armstrong menemukan radio transistor. Radio transistor kemudian berkembang ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada 1940-an, berdirilah stasiun pemancar RRI Jakarta. Sejak saat itu, berita dapat disebarluaskan melalui siaran radio RRI. Selanjutnya, ditemukan pula telepon, televisi, dan sistem komunikasi satelit domestik. Penemuan teknologi alat komunikasi tersebut menyebabkan perhubungan antar manusia, antar daerah, dan antar negara menjadi cepat dan mudah dilakukan. Televisi untuk pertama kali ditemukan pada 1925 oleh John Logie Baird, seorang anak pendeta Skotlandia. Acara televisi pertama dipancarkan dari Istana Alexandria, London, Inggris pada 2 November 1936. Sejak saat itu, stasiun-stasiun televisi didirikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Munculnya pesawat televisi semakin mempercepat dan mempermudah arus pertukaran informasi antar bangsa di dunia. Setelah sistem SKSD dimiliki bangsa Indonesia, maka siaran radio, televisi, dan telepon semakin pesat perkembangannya. 1. Radio Republik Indonesia, salah satu media komunikasi yang sangat strategis terutama pada perjuangan bangsa Indonesia adalah radio. Dengan menggunakan media gelombang, setiap informasi dapat dengan singkat sampai dengan objek yang dituju tanpa mengurangi isi dari pesan yang disampaikan. Hal ini merupakan salah satu kelebihan dan ciri khas dibandingkan media komunikasi lain seperti koran, majalah, brosur, atau pamflet. Sejarah Radio Republik Indonesia bermula sejak pendirinya secara resmi pada 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Perkembangan radio di Indonesia sangat pesat. Seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, beragam radio dapat diperoleh dari arus gelombang yang dihantarkannya, demikian pula dari orientasi keberadaannya pun mengalami perkembangan yang cepat. 2. Televisi Republik Indonesia atau TVRI pada 1961, Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games 4 di bawah koordinasi urusan proyek Asian Games 4. Pada 25 Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan SK Menpen nomor 20 SKM 1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi atau P2T. Pada 23 Oktober 1961, Presiden Soekarno yang sedang berada di Wina mengirimkan telegram untuk Menteri Penerangan Maladi untuk segera menyiapkan proyek televisi. Saat itu waktu persiapan hanya tinggal dengan jadwal sebagai berikut. 1. Membangun studio di X-Akpen di Senayan atau TVRI sekarang. B. Atau 2. Membangun 2 pemancar 100 watt dan 10 kW dengan tower 80 meter. Mempersiapkan software atau program dan tenaga. Pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games 4 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada 20 Oktober 1963 dikeluarkan Kepres nomor 215 tahun 1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan pimpinan umum Presiden RI. Pada 1964 mulailah dirintis pembangunan stasiun penyiaran daerah, dimulai dengan TVRI Stasiun Yogyakarta yang secara berturut-turut diikuti dengan stasiun Medan, Surabaya, Ujung Pandang, Makassar, Manado, Denpasar, dan Balikpapan.
Pada 1974, TVRI diubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan yang diberi status direktorat. Langsung bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Radio, TV, dan Film Departemen Penerangan Republik Indonesia. Sebagai alat komunikasi pemerintah, tugas TVRI adalah untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada rakyat. Pada garis besarnya, tujuan pemerintah dan program-programnya adalah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang modern. Pada 1975 dikeluarkan SK Menpen nomor 55 tentang bahan siaran Kep Menpen 1975. TVRI memiliki status ganda yaitu sebagai Yayasan Televisi RI sebagai Direktorat Televisi, sedangkan sistem manajemen yang diterapkan yaitu manajemen perkantoran atau birokrasi. Pada Juni 2000 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang perubahan status TVRI menjadi perusahaan jawatan atau perjan yang secara kelembagaan berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada Departemen Keuangan RI. 3. PT Telkom. Pada 1882, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam Jawatan Pos Telegraf Telepon (PPT). Dalam perkembangannya, pada 1961, status jawatan diubah menjadi perusahaan negara PO dan telekomunikasi PN Postel. Kemudian pada 1965, PN Postel dipecah menjadi perusahaan negara Pos dan Giro dan perusahaan negara telekomunikasi. Pada 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel. Pada 1991, Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan atau Persero Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. Pada 14 November 1995 dilakukan penawaran umum perdana saham Telkom. Sejak itu, saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau BE, Bursa Efek Surabaya atau BES, Bursa Efek New York atau NYSE, dan Bursa Saham London atau LSE. Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. Pada 1999 diterapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang penghapusan monopoli penyelenggaraan telekomunikasi.